Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang Guru Besar Syekhina Syekh Al-Faidudin. Orang wakil ya. Saya kenalnya bisa-bisa. Kenal sebisa nih setahun dulu. Yang kami hormati pula Ustaz Janji beliau ini kepala madrasah yang memuliakan Kang Sarip, memuliakan Kang Bewok dan segenap anak-anakku seperti itu. Sambil santai ini jangan dianggap serius, anggap saja iklan lewat. Request nih kamu sok dari teman-teman, materi malam ini adalah menikah. Pas betul ini narasumber yang aslinya ada di depan kita. Kang Khairuddin ini beliau alumni MK Tudiron Jombang Al-Hafidh. Beliau sekarang menetap di kota Cirebon menjadi menantunya Kiai besar di kota Cirebon. Dan ini ponakannya masih pesantren di wilayah Tudiran. Beliau alhamdulillah juga sudah al-hafidh atau 30 juz. Jadi malah yang istimewa ini tamu tak diundang tapi terhormat karena nggak ada undangan ya. Tiba-tiba Kang Ucok hadir, Kang Wahid hadir, Kang Yandi hadir. Ini nggak ada undangan resmi, nggak ada apa-apa, tapi mungkin inilah cara Allah untuk lebih mendekatkan kita terhadap nilai-nilai Al-Qur'anan. Saudara-saudaraku semuanya, memang obrolan yang paling menarik nggak ada bosannya. Bisa jadi tema menikah ini kalau terus dibahas sampai subuh pun nggak ngantuk. Bagi yang cilik-cilik kan penasaran sih apa ya nikah. Anak-anakku, ya walaupun ini lintas usia, Al-Quran memberikan informasi sama. Jangan dibatasi bahwa obrolan menikah hanya 18 tahun ke atas, kayak film Midnight. Tetapi ini sudah ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, bukan hanya manusia, tapi termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu dibingkai dengan penyatuan. Demi keberlangsungan kehidupan, ayam akan menikah, kambing akan menikah, semuanya akan berpasang-pasangan. Itu semata-mata demi keberlangsungan kehidupan. Nah, manusia terlebih, otomatis orang gila pun itu menikah, berpasangan. Pikiran kitanya jangan lantas bahwa menikah itu ini perlu juga dikaji bersama. Saya pikir ini menarik. Banyak orang menganggap menikah itu adalah penyatuan, harus satu. Padahal nikah itu adalah sebuah ikatan kuat, mitsaqun ghalidhan, sebuah ikatan yang harus diikat betul-betul kuat. Selama ini kita menganggap pernikahan, anggap saja ini kopi. Di dalamnya ada unsur air, ada unsur kopi, ada unsur gula. Ketika disodorkan yang disebut adalah kopi. Mana gulanya?
mana airnya? Padahal di dalamnya pasti ada kopi, pasti juga ada gula kalau yang suka gula. Nah, menikah bisa jadi polanya kayak kopi yang memang harus melebur, tetapi bisa jadi pernikahan itu adalah sebuah pasangan. Allah menciptakan pasangan, segala sesuatu itu kan berpasangan. Pasangan siang dengan malam, kapan ketemunya? Siangnya sendiri, malamnya sendiri. Itulah pasangan. Nah, hari ini yang pengen coba dibedah bersama, memahami filosofi menikah itu, saya lebih tertarik berpasangan. Dengan fleksibelnya ya, mungkin melebur, mungkin juga tidak melebur. Itulah kemahabesarannya Allah. Kalau dipahaminya hanya satu, harus melebur, maka sebagai simbol pernikahannya, orang menikah pengantin baru, bajunya harus sama. Apa istilahnya? Kapelan, salindit. Kalau nggak sama, berarti nggak sehati. Seakan-akan kan begitu. Cincinnya harus sama. Gak pernah sama laki-laki dengan perempuan itu. Coba aja. Dari jenis rambutnya, sama gak laki-laki dengan perempuan? Apa bedanya? Kalau perempuan cepat panjang. Ini Mas Gondrong panjang segini butuh waktu berbulan-bulan. Kalau perempuan, pergerakan rambutnya ini, insya Allah nggak nyampe berbulan-bulan. Laki-laki pengen panjang, rambutnya sampai ke pantat itu harus berpuluh tahun. Ya, sementara perempuan cukup dengan hitungan bulan. Dari cara, kan gitu, cara rambutnya saja Allah sudah menitipkannya berbeda. Begitupun cara menitipkan yang lainnya. Oke, kembali. Nggak apa-apa orang lain memaknai menikah itu harus sama, sehati, sevisi misi, makan harus sama, minum harus sama, tidur harus, ya harus pas menikah nggak tidur. Yang satunya di Jakarta, yang satunya di Surabaya, anaknya nongol di Semarang. Ya begitu. Ya harus sama kalau tidur sih. Mau nggak mau, anak-anakku, biar kita nggak terjebak, maka bisa dipahami menikah yang kedua. Menikah yang kedua itu berpasangan. Berpasangan itu siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nggak harus semuanya menang. Kalau semuanya menang, nanti nggak ada yang mengalah. Yang ada nanti tiada hari tanpa cakaran. Ya, selera minum harus sama. Laki-lakinya bilang kopi, perempuannya belum tentu. Boleh jadi seneng kopi, tapi kalau yang nggak seneng kopi terus kemudian harus ngopi bareng, ya enggak lah. Perempuan suka bakso, laki-lakinya harus seneng bakso. Gambarannya begitu. Jadi boleh sama, boleh juga tidak sama. Yang penting antara yang sama dengan tidak samanya itu ada sebuah ikatan. Maka dibingkai dengan istilah akdun nikah. Akad nikah. Ini rokok, ini korek. Korek butuh rokok, rokok butuh korek. Jangan paksakan ini korek jadi rokok. Rokok beli duwe, asal digosok-gosok betul itu. Jangan paksakan. Atau rokok ini karena malam hari gasnya habis, koreknya nggak ada, digosok-gosok saja, jadilah korek. Beli waras. Biarkan korek jadi korek, rokok jadi rokok.
Tapi bahwa korek dengan rokok saling memerlukan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Maka penting ini harus diikat. Itulah akad. Nah, akad antara laki-laki dengan perempuan disebutlah dengan akad nikah. Maka yuk kompromi. Otak kitanya ini gak harus sama. Ketika sama alhamdulillah. Tetapi ketika gak sama pun ya sudah, yang penting ada ikatan. Paham belum kira-kira? Baju boleh sama, tetapi gak harus selamanya sama. Apa harus kapelan terus? Gak harus. Kondangan bakal di kapelan bukan suami istri. Oke, itu filosofi menikahnya dulu. Siang dengan malam menikah enggak? Berpasangan, tetapi enggak pernah ketemu. Orang gila berpasangannya dengan orang waras. Bisanya waras itu karena ada pembanding orang gilanya. Kalau nggak ada orang gila, maka sulit untuk dibedakan ini waras atau enggak. Ya kan? Mana yang waras, Ngasung? Gak ada, orang gila pun gak mau ngaku gila. Coba datang main ke lampu merah pleret. Orang gila bilang, aja para ngomongnya edan. Kan ngomongnya wong lu. Terus orang gila bilang, woi edan gitu. Apa kalian tersinggung? Tersinggung? Kalau tersinggung berarti sama-sama. Ya sudah, maka ini ditulis besar-besar. Yang bisa menjawab adalah supir truk. Kang waras, kang ngalah. Ya. Ketika ada masalah suami dengan istri, siapa yang lagi nggak waras? Ya sudah, saya yang warasnya harus ngalah. Istri, misal istrinya lagi butuh uang cemerut saja, ya suaminya waras enggak? Kalau waras ya sudah, nggak usah diladeni. Itu gambarannya ya. Gambaran besar menikah. Tenang, Allah sangat bertanggung jawab mencipta manusia ini. Tenang, nggak usah ribut-ribut berpacaran, takut nggak ada stok. Tenang, sabar. Kalian hadir di muka bumi ini sudah ada tiket jatah menikahnya dengan siapa calon bidadari. Oke, sepakat? Orang tinggal buka HP saja di situ kan sudah bisa, tinggal pilih. Banyak loh orang yang berterima kasih bahwa tumpeng kepada Mbak Google karena kenalan menikahnya itu lewat FB. Ya kan? Yang cocok banyak, yang terjebak juga banyak, yang kecewa juga banyak. Oke. Sudah, Allah sangat bertanggung jawab. Sebelum manusia dilahirkan itu sudah ditetapkan jodoh masing-masing. Kita nggak pernah tahu bahwa Bang Dila ini menikahnya dengan bule orang Amerika. Nggak pernah tahu. Nopal menikahnya dengan gadis India. Nggak pernah tahu. Yuk, coba. Kang Bewok ini istrinya orang mana? Kang Bewok, Jurabi menunggu itu gitu. Orang Kapetakan. Oh, orang Kapetakan. Kang Bewok ini aslinya Ciwaringin. Ciwaringin menuju Kapetakan itu melewati berapa desa? 4. Melewati berapa desa? Melewati berapa kecamatan? Oke, Kang Bewok satu desa di Ciwaringin, apa penghuninya laki-laki semuanya? Nggak ada gadis di Ciwaringin. Ayo Pak. Di Ciwaringin kan banyak gadis, banyak yang cantik pula. Buktinya kan banyak orang yang menikah dengan gadis Ciwaringin kan? Tuh. Melewati berapa desa, berapa kecamatan. Tetapi lagi-lagi barangkali kan gitu loh. Catatan di loh mahfudnya sebelum Kang Bewok lahir menjadi bayi itu sudah digariskan. Oh, Kang Bewok itu tulisannya di sana, Kang Bewok menikah dengan
istri tercintanya Maria Dulkiflian dikepetak. Hapus dong. Loh, nggak ngerti. Kalau Kang Bewok ngerti, ya ngapain? Harus merantau jauh-jauh ke Bogor berapa tahun, ke Jakarta berapa tahun. Tapi lagi-lagi boleh jadi kan di Bogor, di Jakartanya ya belum tergoda dengan gadis di sana kan gitu. Jadi menikah adalah fadlum minallah, rahasia dari Allah. Maka kalau pengen menikah, nih catat. Kalau pada waktunya kalian betul-betul butuh menikah, tenang Cung, masih cilik. Tapi 15 tahun kemudian butuh gak menikah? Belum ngerti. Tahun 2040 butuh gak menikah? Butuh. Ini bisa lupa itu. Hari ini baru berumur 12 tahun, oke. Tetapi tahun 2040 sudah umur 32, butuh nggak menikah? Nah kalau butuh menikah, nih resep. Yang punya catatan adalah Allah. Jangan sepelekan untuk berdoa kepada Allah. Sesungguhnya jodoh saya itu siapa? Jangan hanya memakai pendekatan logikanya saja. Penting untuk munajat cinta. Ya Allah, tahun 2040 semoga santri villa sudah punya istri semuanya. Amin. Amin. Takut suwe. Pal. Oh suwe. 2040 semoga sudah mendapatkan pasangan jodoh masing-masing. Amin. Nah sebelum waktunya, ketika kalian betul sudah waktunya, semisal tahun 2021 yang sudah usianya mendukung, faktornya mendukung, lingkungannya mendukung, dan memang sekiranya butuh harus menikah, caranya gelar sejadah. Ya ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat. Ya sholat. Walaupun khusyuk nggak khusyuk, Allah ya Allah, jangan ngelus-ngelus ya Allah. Waktu kita kok kawin, anak kami terus likur, istri putu, kita masih bayi-bayi. Munajat sambil jerit hatinya, mintalah petunjuk kepada Allah. Saya tahun 2021 ini harus menikah. Bismillahirrahmanirrahim, niat dulu. Tahun 2021 ini saya harus menikah. Contoh ini contoh. Jangan ditiru. Tulisan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, eling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahun terserah pilihannya ya, harus menikah ya Allah. Seandainya belum ada pilihan, ya Allah, tolong tunjukkan jodoh saya yang terbaik, yang bikin enak, yang bermanfaat. Tolong tunjukkan. Terus proses pencarian, ya pencariannya memakai market langit, doa ya Allah. Terus hingga akhirnya setelah ditunjukkan itu jodohnya. Tolong permudahkan prosesnya. Kalau memang dia itu adalah jodoh saya yang bermanfaat, yang maslahat, yang bikin enak, awas, doa harus komplit. Kalau doanya gak komplit ya jangan salahkan malaikat. Jalur duit. Kalau saya kasih 2.000, marah gak? Kenapa marah? Orang mintanya kan minta uang. Saya kasih 2.000. Berbeda, ya Allah saya minta uang 2 juta untuk bayar wisuda ya Allah. Kalau dikasihnya cuma 2.000, masih berontak enggak? Masih protes enggak? Ya doa lagi. Akhirnya malaikat pun bertanggung jawab, mintanya 2 juta untuk bayar wisuda, ini saya kasih peluangnya untuk bayar wisuda. Paham kira-kira paham? Berdoa yang komplit.
Ya Allah, moga-moga pula kawin, amin. Toli bok tua kamar. Gimana? Alasannya karena nggak ada lagi, ya sudahlah. Ya, gara-gara doanya. Doanya yang komplit. Oke, bisa dipahami. Yang nongol sudah punya anak 3. Gimana? Enak kan? Sudah punya deposito, gak harus bikin lagi. Yang nongol anaknya orang terhormat. Kira-kira begitu. Jadi jangan asal ya Allah semoga saya dengan dia ini dipertemukan menjadi jodoh saya. Tapi doanya, ya Allah, kalau memang saya dengan dia adalah jodoh saya yang terbaik, yang paling yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan maslahat untuk bisa beribadah lebih, saya hidupnya lebih enak. Silakan khayalan-khayalan tinggi kalian coba sampaikan kepada malaikat. Tolong dekatkan, tolong permudah proses. Tetapi kalau bukan, ya tolong gantinya yang lebih baik. Paham? Paham belum? Yang malam hari ini sudah punya pacar ngacung tangan. Oke, nggak mau ngacung tangan, kita doakan bersama karena santri villa Putus. misi menikahnya bukan tahun 2021. Ada yang pengen 2021 ngacung? Ayo. Karena nggak ada, yuk doa bersama. Semoga malam hari ini juga Allah mengabulkan doa kita yang punya pacar diputus. Amin. 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 Pasti ini. Gua ada angin, nggak ada apa. Stres minta ampun. Apa tuh? Apa? Apalah aku hidup ini? Opal. Gitu tak Pak? Sudah. Diputus, oh berarti husnudun kepada Allah, saya nggak cocok dengan dia nggak cocok dengan saya. Ya tinggal berdoa, ya Allah kalau memang dia nggak cocok dengan saya, tolong diberikan gantinya yang lebih baik. Oke? Paham belum? Paham. Sendal jepitnya hilang, ya Allah, aduh, nggak usah aduh, ya Allah kalau memang sendal jepit itu kurang baik buat saya, tolong digantilah, akhirnya menjadi sendal yang lebih baik. Paham kira-kiranya? Lah ini menikah sangat menarik karena nggak ada di tokonya. Gak punya duit, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ada tokonya enggak? Ada. Ada kantornya enggak? Banyak. Pengen menikah, tokonya di mana? Yang jualan gadis cantik. Ada nggak? Konon teman saya ini kuliahnya sudah mentok, sudah doktor, pendidikannya sudah sangat tinggi, selesai, pesantrennya sudah, tapi pas giliran waktunya sudah kepala 3 mendekati kepala 4 butuh menikah, apa yang terjadi? Jawabannya, saya lebih pusing mencari jodoh daripada saya garap tesis saya, garap disertasi saya. Skripsi pusing, ada dosen pembimbingnya. Kuliah doktor, ada tugas akhir dengan disertasinya, pusing, ada dosen pembimbingnya. Ya kan? Kalau menikah, konsultasinya sama siapa? Mau kalian konsultasi dengan orang tua sendiri? Belum tentu. Yang ada kalau sudah berani ngomong sama orang tua, bukan lagi musyawarah. Yang ada ya sudah ketok palu. Oh iya kalau cocok terus, kalau enggak siram macam-macam. Gak ada daya tawar. Akhirnya anak-anak ini, anak jarang konsultasi kepada orang tua tentang pernikahan.
Konsultasinya ke siapa? Ke kiai. Konsultasi ke kiai itu hanya ada peluangnya, hanya ada maju, nggak ada peluang mundur. Kiai, saya sudah pesantren hafal Quran, saya kuliahnya sudah selesai, saya umurnya sudah sekian, saya butuh menikah. Ada santriwati enggak? Oke, duduk dulu sini bikin kopi, panggil santriwati, tolong ambilkan asbak. Pulang, masuk, cocok enggak? Belum, oke. Ya, dia bilang lagi di belakang, tolong ambilkan sendok. Ganti orang. Bawa sendok, ini dia sendoknya. Nah, terus sama Ustaz tadi ditanya, cocok enggak? Enggak, oke. Ambil lagi. Oh, asbaknya kurang, tolong ambilkan asbak yang di belakang. Ganti orang. Kalau sudah 3 kali lebih, kira-kira gimana? Yang ada itu, yang ada frame otak kita kalau mintanya sama kiai nggak bisa nolak. Akhirnya santri ini mau nggak curhat sama kiai? Kayak malam ini, Kang, saya pengen tahu dulu, bagaimana cara pandang menikah. Bagus ini sebenarnya. Karena menikah, pendidikan formalnya nggak ada. Ayo, ada nggak kuliah yang jurusnya jurus pernikahan? Pesantren kitabnya kitab pernikahan. Masih sedikit. Yang fokus khusus konsentrasi di pernikahan mencari jodoh sulit. Maka referensinya kemana? Konsultasinya kepada siapa? Apa curhat-curhatnya ke siapa? Yang ada curhatnya itu yang belum menikah dengan belum menikah, sama halnya orang buta 2 lewat. Iya kan? Sok, apakah kalian yang belum menikah mau konsultasi kepada Kang Bewok yang sudah menikah? Sama Kang, sama Ustadz Khairuddin yang sudah menikah, sama Kang Yani yang sudah menikah. Isin. Yang ada kan paling dengan sesama teman jomblos. Ya kan? Oh, saya sudah beli karet 1 kilo. Karet gelang. Untuk apa sih kan? Ya kalau subuh tahiyat terus maka saya ikut. Daripada itu tahiyatnya nggak tahu jelas kemana, saya ikut terus. Tapi 1 kilo sudah habis kan. Oh, konsultasinya ke siapa? Suratnya ke siapa? Yang ada kan balik. Ya sesama jomblo sih. Belum menikah, aduh, bakal. Aduh. Maka penting pertama pendekatannya adalah dengan munajat cinta. Jangan sepelekan berdoa kepada Allah agar sebenarnya saya ini kan sudah ada jatah dari Allah. Sebelum lahir di muka bumi sudah ada jatah menikah. Cuma sengaja oleh Allah dirahasiakan, tidak diberitahu. Sebenarnya jodoh saya itu siapa? Oke. Nah, yang paling mahal yang ketiga, menikah tujuan utamanya yang paling mahal pendekatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'd. Kalau saya sudah meninggal, bagaimana nanti anak cucu saya? Apa yang akan dia sembah? Bukan hari ini slogannya mata kuluna min ba'di. Jungkel Malik mencari uang, bikin rumah, anaknya pitu, gawe umai pitu. Senangnya sawah, tuku nang sawah, 7 hektar. Senangnya mobil, tuku nang mobil, 7 mobil. Senangnya pabrik, gawe nang pabrik, 7 pabrik. Orang berlomba-lomba untuk investasi, alhaakumut takatsur. Gak salah, enggak. Orang diberikan anugerah lebih secara materi, gak salah. Tetapi sadar, sepeninggal orang tua itu, ma ta'buduna min ba'di atau ma ta'kuluna min ba'di. Yang paling dikhawatirkan itu apakah anak keturunannya ini masih mau beribadah kepada Allah atau takut gak bisa makan. Nah, ini yang paling mahal. Maka alhamdulillah, keprihatinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang direkam oleh Al-Quran
Akhirnya garis keturunan Nabi Ibrahim ini mayoritas dari Rasul secara genetik nasabnya, keturunannya langsung merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka anak-anakku, ketika nanti kalian sudah menikah, alhamdulillahirabbil alamin, jangan lupa tujuan utamanya adalah mata'buduna min ba'd. Perkuat ibadah. Hari ini ketika dikirim badai dengan tante Covid, iya, orang sudah pusing stres. Apakah ada orang kaya yang meninggal terus kemudian umai itu yes kubur naik umah pun besitsi? Ada nggak? Punya mobilnya 20 terus ambil satu mobil masukin ke kuburannya. Sudah. Kita belajar ikhlas, menerima apa adanya biar nanti ada apanya. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih lengkapnya sambil sesentai jawab. Kira-kira seperti itu saja dulu. Semoga bermanfaat.